kaitannya dengan evolusi biologis, yaitu ruang, waktu, dan kecepatan. Nah, adapun teori evolusi biologis yang diciptakan oleh Charles Darwin, yang dimana dia mengatakan bahwa makhluk hidup itu berubah dari generasi ke generasi melalui proses secara alamiah. Maksudnya itu, teori ini menyatakan bahwa organisme berasal dari nenek moyang yang sama dan mengalami perubahan secara bertahap. Mekanisme ini memiliki penyebab utama evolusi, yaitu seleksi alam, mutasi, aliran gen, dan hanyutan genetika. Kita akan membahasnya di slide-slide berikutnya. Kita akan membahas tentang perbandingan dari relatif khusus dan teori evolusi biologis. Jadi perbandingan yang pertama itu adalah fokus ilmu, yang dimana relatif khusus ini lebih condong ke ilmu fisika, sedangkan teori evolusi biologis ini condong ke ilmu biologi, terutama perubahan makhluk hidup dan waktu ke waktu. Terus yang kedua adalah objek yang dipelajari. Nah, objek yang dipelajari oleh relatif khusus ini lebih condong ke bergerak cepat, partikel energi, ruang waktu, kecepatan cahaya. Terus kalau evolusi biologi ini lebih membahas ke organisme hidup, populasi, gen, spesies, dan banyak lainnya. Yang ketiga ada mekanisme utama. Relatif khusus itu mekanisme utamanya itu kecepatan cahaya yang konstan, efek waktu dan ruang karena gerakan. Terus kalau evolusi biologis itu lebih ke seleksi alam, mutasi, aliran gen, hanyutan genetika. Nah, sebenarnya teori evolusi itu ada dua, yaitu teori evolusi menurut Lamarck dan teori evolusi menurut Charles. Yang itu tadi kita bahas teori evolusi biologis. Nah, Lamarck yang kita bahas pertama adalah teori evolusi Lamarck, yang dimana Lamarck berpendapat bahwa evolusi terjadi ketika makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui penggunaan dan ketidakgunaan organ. Maksudnya itu organ yang sering digunakan akan berkembang terus menerus, sedangkan organ yang jarang digunakan akan semakin mengecil atau menghilang. Perubahan ini terjadi selama hidup ini, kemudian diwariskan kepada keturunannya, seperti contohnya pada jerapah. Menurut Lamarck, pada awalnya jerapah itu memiliki leher yang sangat pendek, tetapi seiring waktu karena dia makan daun yang sangat tinggi, semakin lama semakin panjanglah leher gajah tersebut. Itu menurut Lamarck. Yang kedua itu ada teori evolusi biologis yang menurut Charles Darwin, yang sudah kita bahas tadi yang pertama. Adapun menurut teori dari Darwin juga bahwasanya evolusi terjadi melalui seleksi alam, yang menyatakan bahwa setiap populasi memiliki variasi dan individu dengan sifat paling cocok dengan lingkungannya, yang memiliki peluang dan hidup yang berkembang biak secara besar. Burung fish di Kepulauan Galapagos, yang dimana setiap paruh dari burung tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda sesuai makanan di pulau tersebut, sehingga teori Darwin ini menjadi teori utama dari evolusi modern ini. Nah, mekanisme lain dari evolusi yaitu adalah mutasi, yang dimana mutasi adalah perubahan pada urutan DNA. Terus sumber variasi genetik baru dalam populasi. Mutasi itu bisa netral, maksudnya tidak terjadi apa-apa, normal. Terus yang merugikan itu bisa membuat dia sering sakit atau banyak penyakit, sedangkan menguntungkan itu jarang, yang dimana dia bisa membuat individu yang membuat gen yang tahan dari penyakit yang kuat. Sedangkan yang kedua ada aliran gen, yang dimana perpindahan varian gen antar populasi yang berbeda. Maksudnya itu ketika suatu populasi berimigran ke populasi lain dan kawin, kemudian menghasilkan gen baru dalam kelompok tersebut. Ketiga ada hanyutan genetika, yang dimana perubahan frekuensi alif secara acak akibat
akibat peristiwa. Maksudnya itu perubahan gen dalam suatu populasi yang terjadi acak, bukan karena seleksi alam. Mekanisme ini lebih kuat pengaruhnya pada populasi karena sifatnya acak. Gen ini juga sangat kecil, dan gampang hilang. Misalnya ketika ada banjir, bencana alam yaitu banjir, sehingga memusnahkan sebagian besar populasi gennya, sehingga dia menghilang. Yang keempat ada perkawinan acak, yang dimana keadaan ketika individu dalam suatu populasi memilih pasangan tanpa mempertimbangkan sifatnya, sehingga setiap individu memiliki peluang yang sama untuk kawin dengan individu lainnya. Dalam kondisi ini gen dalam populasi tidak berubah hanya karena perkawinan, sehingga struktur genetiknya tetap stabil. Nah, perbedaan dari teori Lamarck dan Darwin, yang dimana pertama mekanisme terjadinya evolusi, yang dimana menurut Lamarck dia organ yang sering digunakan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan itu mengecil. Sedangkan Darwin evolusi terjadi karena seleksi alam. Terus yang kedua perubahan sifat, yang dimana perubahan muncul karena usaha makhluk hidup itu menyesuaikan. Darwin perubahan berasal dari variasi yang alami dan yang sudah ada dalam populasi. Sedangkan yang ketiga itu ada pewarisan sifat. Menurut Lamarck, sifat yang diperoleh selama hidup diwariskan kepada keturunan. Sedangkan Darwin hanya sifat yang sudah dimiliki sejak lahir dan menguntungkan yang ada dalam yang diwariskan dari induk ke anaknya. Terus yang keempat itu ada contoh utama, yang dimana jerapah berleher panjang karena nenek moyangnya sering meragumkan lehernya atau sering mengambil makanan yang daun yang sangat tinggi. Sedangkan Darwin jerapah berleher panjang bertahan karena seleksi alam memilih yang paling cocok. Terus yang kelima ada penerimaan ilmiah. Lamarck itu tidak diterima, sedangkan Darwin itu diterima dan menjadi evolusi modern di generasi sekarang karena digabung dengan genetika.